Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita cuplikan untuk menjawab setiap saudara pertanyaan-pertanyaan mungkin yang timbul dalam hati kita. Kenapa banyak ustadz-ustadz sering mengharam-haramkan dan juga sering mengkafir-kafirkan? Saudara diberkati oleh Tuhan, bahkan saya pernah menonton video cuplikan bagaimana ada seorang ustadz menawarkan suatu produk yang satu agama dengan dia, lalu dia menjelek-jelekkan aqua dengan mengatakan aqua itu haram, lalu dia menawarkan produk yang seagama dengan dia. Saudara, menjadi pertanyaannya, apakah boleh dia menawarkan produknya? Ya, jawabannya pasti boleh. Tapi yang tidak boleh adalah jangan kita mengatakan produk orang lain itu haram lalu kita menawarkan produk kita. Itu tidak bagus, itu bukanlah saingan yang sehat. Jadi saya harap lewat video ini supaya jangan ada lagi kelompok-kelompok radikal yang mengambil keuntungan dalam agamanya. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. TikTok di sini haram, haram. Kalau ada yang punya aplikasi itu hapus segera mungkin. Kecil dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan fit, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Ustaz, boleh saya ngangkat HP? Dasar sesat. HP itu buatan orang kafir, bid'ah, haram. Nah, saya mau nanya nih Pak Ustadz, ada taksi online di zaman Nabi ya? Tidak ada. Oh, enggak ada ya Ustadz? Turun. Enggak ada taksi di zaman Nabi kan? Turun. Kau udah ente nanti kau. Apa cita? Apa coba dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan fit, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Salam logika. Gua pernah lihat ada seorang ustadz, tapi lupa namanya, yang mempromosikan minuman kemasan merek Azwa. Memang boleh promosi? Boleh dong. Yang tidak boleh itu mempromosikan barang kita dengan menjelek-jelekan atau mengharam-haramkan produk lainnya. Padahal produk lainnya sudah dapat sertifikat halal dari MUI. Ustadz ini bilang bahwa merek Azwa ini sejak dari mata air sudah khatam Al-Quran. Dan pembuatannya di pabrik, selama pembuatannya diperdengarkan doa-doa dan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Ayolah. TikTok di sini haram, haram. Kalau ada yang punya aplikasi itu hapus segera mungkin. Malu kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih seorang muslimah. Sudah nggak ada bedanya lagi kita sekarang. Naudzubillah, pakai baju jilbab panjang tapi joget-joget di depan kamera. Untuk apa? Bahkan minta maaf ada yang pakai cadar sekalipun. Saya katakan demi Allah, kalau ada satu wanita nggak pakai jilbab, tapi dia nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, nggak punya sosial media, dia hidupnya di tembung, itu jauh lebih baik dibandingkan Anda pakai jilbab besar, Anda pakai kopiah, akan tetapi Anda pakai TikTok, joget-joget depan kamera, satu dunia yang melihat. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari pernyataan mereka. Dan teman-teman, bagaimana komentar kalian setelah sudah mendengarkan hal ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan baca juga. Nah, teman-teman sekalian, ini bagi saya sangat lucu sekali. Dimana kalau kita lihat ya, dari abad ke-21 ini justru ya yang menggunakan internet itu lebih banyak dari kaumnya gitu ya. Kenapa itu tidak diharamkan gitu? Nah, tapi tadi kita lihat juga ada seorang ustadz yang mengharamkan aplikasi TikTok.
Teman-teman bisa melihat sendiri, TikTok justru kaumnya lah yang banyak menggunakan. Dan bahkan polemikus-polemikus muslim banyak menggunakan TikTok. Nah, sekarang ya kalian sudah ditegur tuh. Kalian semua bikin malu ya kan. Ya seperti ustadz-ustadz yang menggunakan TikTok ya, yang tampil di TikTok itu kalian bikin malu gitu. Nggak usah gunakan tuh, termasuk YouTube boleh ya. Nggak perlu lagi kalian pakai YouTube. Atau mungkin Facebook, nggak perlu lagi itu bikin malu gitu. Apakah seperti itu teman-teman sekalian? Ini lucu sekali gitu. Kemudian tadi juga ada yang mengharamkan aqua karena katanya itu orang-orang kafir itu bisa menjadi besar di Indonesia ini karena aqua. Maka haramkan aqua, haramkan fit ya kan. Karena sedang apa? Ustadznya sedang jualan air mineral juga teman-teman sekalian ya. Merek Awajua ya, yang katanya mulai pembuatannya itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jual agama lagi teman-teman sekalian, ya kan? Jadi kalau kita lihat tadi penjelasan dari seorang yang berkomentar tadi, dia katakan bahwa bukankah ya di Aqua, kemudian di Fit itu kan sudah dapat sertifikat halal kok dari Majelis Ulama Indonesia. Lalu kenapa kemudian diharam-haramkan gitu? Kalau mau jualan air, jualan saja Pak. Nggak perlu menjelekkan produk-produk yang lain dan melarang umat Anda untuk membelinya. Kan ini blunder sendiri gitu ya. Ya, bagi saya teman-teman sekalian ini tidak pantas sebagai tokoh-tokoh agama ya. Nah, sekarang kita akan tonton dulu teman-teman sekalian satu video edukasi soal haram itu karena tidak ada di zaman Nabi, haram itu karena tidak ada di zaman Nabi. Nah, oleh karenanya kita langsung saja simak videonya berikut ini. Boleh saya menghidupkan musik? Apakah ada radio di zaman Nabi? Tidak ada Pak Ustaz. Haram. Bid'ah. Tak boleh. Boleh saya menghidupkan AC Pak Ustaz? Cuacanya panas di sini nih. Apakah ada AC di zaman Nabi? Tidak ada Pak Ustaz. Bid'ah. Haram. Matikan AC-nya. Ustaz, boleh saya ngangkat HP? Dasar sesat. HP itu buatan orang kafir. Bid'ah. Haram. Nah, saya mau nanya nih Pak Ustaz. Ada taksi online di zaman Nabi ya? Tidak ada. Oh, tidak ada ya Ustaz? Turun. Tidak ada taksi di zaman Nabi kan? Turun. Kau dah enter nanti kau. Apa coba sih? Iya, teman-teman sekalian, akhirnya kan diturunkan karena tidak ada taksi online di zaman Nabi, jadi tidak perlu naik mobil Pak. Sekalian juga jangan naik pesawat gitu ya, jangan naik kapal karena semua itu buatan kafir gitu. Ya, nggak usah gunakan listrik karena di zaman Nabi tidak ada listrik gitu ya, mungkin pakai lenteran atau mungkin pakai api apa dulu ya di zaman Nabi gitu ya. Pakai itu, nggak usah pakai listrik karena itu juga dibuat oleh orang-orang kafir gitu. Teman-teman sekalian, begitu mudahnya mereka mengkafir-kafirkan orang lain, begitu mudahnya mereka menyalah-nyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, kamu pasti masuk neraka, kalian pasti masuk neraka dan sebagainya. Padahal mereka sendiri tidak pernah masuk surga. Bahkan kalau kita melihat nabi mereka sendiri tidak juga di surga, ya kan? Itu kan haknya Tuhan. Maka kita tidak boleh menjadi hakim dong kepada saudara-saudari kita. Apakah orang Kristen kemudian tidak juga punya pikiran yang sama seperti yang kalian pikirkan orang-orang kafir itu, ya? Karena bagi Kristen, orang yang non-Kristen kami anggap kafir. Artinya kafir tidak punya Tuhan atau tidak mengenal Tuhan yang benar. Itu kafir. Maka teman-teman sekalian, sebenarnya penggunaan kafir ini sudah jauh sebelum Islam itu sudah digunakan oleh orang Yahudi. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi itu yang dianggap kafir karena ya mereka tidak mengenal Bapa Yahweh, ya, tidak mengenal Tuhan yang benar, tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga, ya, dalam perkembangan kekristenan itu juga dianggap kafir. Nah, teman sekalian, apa dikatakan firman Tuhan kepada kita dalam Matius pasal 5 ayat 22? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi jelas teman-teman sekalian ya. Di dalam kekristenan kita dilarang
Sekalipun orang yang di luar kekristenan sebenarnya bisa saja dikatakan sebagai kafir. Dan kita juga bisa mengklaim bahwa mereka pasti masuk neraka. Ya, tapi kan kita tidak perlu menghakimi seperti yang mereka lakukan, teman-teman sekalian. Kita di Indonesia kan beragam agama, kita dituntut untuk saling menghargai, menghormati. Artinya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dan itu ajaran sebenarnya ada di ajaran Pak Ustadz tadi. Tapi justru ajaran itu dihilangkan. Gitu ya. Jadi begitu ada lihat orang Kristen, dia kejang-kejang. Begitu lihat gereja, mereka kejang-kejang. Mereka melihat tempat-tempat doa, mereka kejang-kejang. Mereka nuntut ada izinnya kan. Padahal kan rumah doa tidak perlu izin. Kayak musola kan, nggak perlu izin gitu. IMB-nya nggak perlu. Tapi ya, karena mereka ya tidak suka dengan kekristenan, mereka menggunakan alasan sedemikian rupa. Jadi teman-teman sekalian, ya mari kita beragama, ya jangan sampai mabuk-mabuk sekali lah ya. Ya, kita fanatik terhadap keimanan kita, itu sah-sah saja, tapi kita jangan menjadi Tuhan untuk menghakimi orang lain, menghakimi sesama kita. Ya, cukup kita memberitakan tentang kabar baik mengenai agama kita. Ya, dan kita tidak boleh memaksakan siapapun untuk masuk ke agama kita. Karena kepercayaan itu dan agama itu adalah hak privasi gitu. Hak privasi dari setiap orang. Oleh karenanya teman-teman sekalian, Indonesia juga, konstitusi kita juga menjamin kebebasan untuk memilih kepercayaan dan agamanya masing-masing. Jadi kita tidak perlu berkata, oh kamu harus masuk ini, harus kamu ikut saya, harus begini, segala macam. Tidak perlu. Lalu kalau dia tidak ikut, kita musuhi dia, kita kafir-kafirkan dia. Lalu produknya gitu ya, kemudian apa yang dibuatnya kita katakan haram dan sebagainya. Ya, nggak perlu teman-teman sekalian. Ya, hal-hal semacam itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak beragama. Nah, itulah dia saudara cuplikan, baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Jadi saudara sebagai umat ciptaan Tuhan, janganlah kita sembarangan berkata-kata dengan mengatakan engkau kafir, agama itu kafir, jangan. Ataupun jangan kita suka mengharam-haramkan orang. Itu tidak bagus, saudara. Karena ketika kita, saudara, mengharam-haramkan sesuatu kelompok ataupun mengkafir-kafirkan sesuatu kelompok, kita sedang mengatakan bahwa kita adalah orang yang benar dan kita menganggap diri kita lebih benar dari orang lain. Apakah kami di dalam kekristenan ada namanya tertulis, saudara, tentang kafir? Ada. Bahkan yang satu agama, yang tidak satu agama dengan kami, itu adalah kafir. Iya. Tapi kami tidak mau mengatakan kafir, enggak. Ataupun kami tidak mau mengkafir-kafirkan. Tidak, saudara. Ya kami hanya cukup simpan dalam hati kami dan biarkan hanya kami dan Tuhan yang tahu. Saudara berkati oleh Tuhan, bahkan kami juga diajari sebagai orang Kristen oleh firman Tuhan. Kalau ada orang mengundang kita dan makanan itu dipersembahkan kepada berhala. Tapi kalau orang itu tidak ngomong, saudara, tidak mengatakan bahwa itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, maka kami bisa memakannya, saudara, tanpa bertanya. Tetapi itulah, saudara, caranya kita menghargai orang. Tapi kalau orang tersebut sudah mengatakan ini adalah haram dan ini sudah dipersembahkan kepada berhala, maka, saudara, kami tidak boleh memakannya. Nah, inilah etika. Etika yang baik, saudara. Kiranya etika ini ada pada kita, apapun agama kita, suku dan ras kita. Karena saya percaya, saudara, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak ada kita yang sempurna. Jadi marilah kita hidup lebih baik lagi. Jangan menganggap diri lebih benar dan lebih suci dari orang lain. Tapi biarlah kita menganggap bahwa kita adalah orang berdosa sama seperti manusia lainnya. Karena itu mari kita rendah hati menolong satu sama lain. Tuhan memberkati kita. Shalom.